Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menampilkan hasil jurnal umum buku besar dan raja saldo dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raisa Nadira Putri. Nama saya Yulia Mahalani. Saya Nudiana. Nama saya Tasya Kirani. Berikut adalah videonya. Kita akan membuat jurnal umum dari perusahaan jasa Namira Beauty and Spa. Tanggal 2, Ibu Namira menyetorkan modal awal berupa uang tunai sebesar 400 juta rupiah dan peralatan salon sebesar 200 juta rupiah. Akun yang masuk terhadap transaksi tersebut adalah kas, peralatan, dan modal. Kas didebit sebesar 400 juta rupiah, peralatan didebit sebesar 200 juta rupiah, dan modal dikredit sebesar 600 juta rupiah. Pada tanggal 4, dibeli perlengkapan salon berupa sampo dan pewarna rambut senilai Rp1.300.000. Akun yang masuk adalah perlengkapan dan kas. Perlengkapan didebit sebesar Rp1.300.000, kas dikredit sebesar Rp1.300.000. Kenapa akun kas bisa masuk? Karena kita membeli perlengkapan secara tunai, tidak ada secara tunai berarti kas kita berkurang. Kas berkurang berada di posisi kredit. Pada tanggal 5, sewa dibayar di muka untuk 2 tahun sebesar 40 juta rupiah. Akun yang masuk ke dalam transaksi tersebut adalah beban sewa dan kas. Beban sewa didebit sebesar 40 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 40 juta rupiah. Kas kita berkurang karena dia melakukan dibayar di muka untuk 2 tahun sebesar 40 juta rupiah, berarti kas jika dikurang posisinya berada di kredit. Tanggal 7, diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp2.600.000. Akun yang masuk adalah kas dan pendapatan jasa. Kas didebit sebesar Rp2.600.000, pendapatan jasa dikredit sebesar Rp2.600.000. Kenapa kas dan pendapatan jasa yang masuk di transaksi tersebut? Karena diterima uang jasa atas salon dari pelanggan sebesar Rp2.600.000. Jika diterima, berarti kas kita bertambah dan pendapatan jasa kita juga bertambah. Kas ditambah berada di debit, pendapatan jasa ditambah berada di kredit. Selanjutnya ada tanggal 10, dibeli 2 unit sofa dari toko Unix Furniture dengan harga Rp1.200.000 per unit, baru dibayarkan Rp1 juta dan sisanya dibayarkan akhir bulan. Akun yang masuk pada transaksi tersebut adalah peralatan, kas, dan hutang. Peralatan didebit sebesar Rp2.400.000, kas dikredit sebesar Rp1 juta, hutang dikredit sebesar Rp1.400.000. Peralatan bisa didebit karena peralatan kita menambah, karena kita sudah membeli peralatan. Kas dikredit karena peralatan kita dibeli baru dibayarkan Rp1 juta, berarti ada kas kita yang berkeluar. Kenapa bisa ada hutang? Karena peralatan tersebut belum sepenuhnya dilunaskan, baru dibayar Rp1 juta dan sisanya dibayarkan akhir bulan. Selanjutnya, tanggal 13, telah diselesaikan pekerjaan pengecatan rambut untuk 3 orang pelanggan senilai Rp1.800.000, baru diterima sebesar Rp1.200.000 dan sisanya diterima akhir bulan. Akun yang masuk pada transaksi tersebut adalah kas, piutang, pendapatan. Kas didebit sebesar Rp1.300.000, piutang didebit sebesar Rp600.000, pendapatan dikredit sebesar Rp1.800.000. Kas kita bertambah, piutang kita bertambah, dan pendapatan kita bertambah. Kenapa bisa ada akun piutang? Karena pada transaksi tersebut, pengecatan rambut untuk 3 orang pelanggan senilai Rp1.800.000 baru diterima Rp1.200.000 dan sisanya diterima akhir bulan. Selanjutnya ada tanggal 16, diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp1.300.000. Akun yang masuk pada transaksi tersebut adalah kas dan pendapatan jasa salon. Kas didebit sebesar Rp1.300.000 dan pendapatan jasa salon dikredit sebesar Rp1.300.000.
kas kita bertambah dan pendapatan jasa salon kita bertambah. Lalu tanggal 17 dibayar listrik, air, dan telepon untuk bulan ini sebesar Rp1.500.000. Akun yang masuk pada transaksi tersebut adalah beban LHT dan beban LHT di debit sebesar Rp1.500.000 dan kas di kredit sebesar Rp1.500.000. Kas kita berkurang karena kita telah melakukan pembayaran. Kas berkurang berarti posisinya berada di kredit. Tanggal 21 dibeli unit komputer secara kredit sebesar seharga Rp4 juta. Akun yang masuk adalah komputer atau peralatan dan hutang. Komputer atau peralatan di debit sebesar Rp4 juta, hutang di kredit sebesar Rp4 juta. Komputer atau peralatan bisa di debit karena benda tersebut bertambah. Hutang bisa dikredit karena hutang kita bertambah juga. Hutang bila bertambah berada di kredit. Akun yang masuk terhadap transaksi tersebut adalah kas dan piutang. Kas berada di debit sebesar Rp300.000, piutang di kredit sebesar Rp300.000. Kas kita berada di debit karena kas kita bertambah. Karena pada transaksi tersebut adanya pernyataan diterima pembayaran. Piutang di kredit karena piutang kita sudah berkurang. Selanjutnya, tanggal 31 dibayar gaji 3 orang karyawan untuk bulan ini sebesar Rp6 juta. Akun yang masuk terhadap transaksi tersebut adalah beban gaji dan kas. Beban gaji di debit sebesar Rp6 juta dan kas di kredit sebesar Rp6 juta. Beban gaji di debit karena beban gaji kita bertambah. Kas di kredit karena kas kita berkurang. Kas berkurang karena adanya dibayar gaji 3 orang karyawan. Selanjutnya, kita akan memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Nama akunnya adalah akun kas. Bagian keterangan kita akan samakan dengan yang ada di jurnal. Di jurnal keterangannya adalah saldo modal awal pada tanggal 2. Ref kita dapatkan dari keterangan yang ada di sini. Keterangan ini kita dapatkan dari jurnal umum halaman 1, maka kita tulis refnya JU1. Setelah itu, kita lihat di kas ada pada bagian debit atau kredit. Di bagian jurnal umum, kas terdapat di bagian debit sebesar 400 juta. Maka kita taruh nominalnya di bagian debit. Selanjutnya, pada tanggal 4 terjadi pembelian perlengkapan jurnal umum halaman 1 sebesar 1.300.000. Karena nominalnya paling besar adalah 400 juta di bagian debit, maka saldonya kita pindahkan di bagian debit sebesar 400 juta. Kemudian, ingat, kas itu adalah harta. Harta ditambah sama dengan debit, harta dikurang sama dengan kredit. Karena ini posisinya berbeda, maka akan kita kurang. 400 juta dikurang 1.300.000, hasilnya adalah 398.700.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 terjadi pembayaran sewa di jurnal umum halaman 1. Di bagian kredit sebesar 40 juta. Karena ini ada di bagian kredit, maka 398.700.000 dikurang 40 juta, hasilnya adalah 358.700.000. Selanjutnya, pada tanggal 7 terdapat penerimaan pendapatan di jurnal umum halaman 1 sebesar 2.600.000 di bagian debit. Karena ini di debit, maka akan kita tambah 358.700.000 ditambah 2.600.000, maka hasilnya adalah 361.300.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 terjadi pembelian sofa di jurnal umum halaman 1 sebesar 1 juta di bagian kredit.
Karena ini kredit, maka akan kita kurang. 361.300.000 dikurang 1 juta, maka hasilnya adalah 360.300.000. Selanjutnya pada tanggal 13 terdapat piutang pendapatan di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 1.200.000 di bagian debit. Nah, karena ini debit, maka akan kita tambah. Di sini nominalnya adalah 360.300.000 ditambah 1.200.000, hasilnya adalah 361.500. Selanjutnya, pada tanggal 16 terdapat penerimaan pendapatan di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 1.300.000 di bagian debit. Karena di debit, kita akan tambah 361.500.000 ditambah 1.300.000, hasilnya adalah 362.800. Selanjutnya pada tanggal 17 terjadi pembayaran beban LAT di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 1.500.000. Karena posisinya di bagian kredit, maka akan kita kurang. 362.800 dikurang 1.500.000, hasilnya adalah 361.300. Selanjutnya, pada tanggal 12 terdapat pelunasan utang pada tanggal 10 di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 1.400.000 di bagian kredit. 361.300 dikurang 1.400, hasilnya adalah 359.900. Setelah itu, pada tanggal 24 terjadi pembelian printer di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 800. Karena ini di kredit, maka 359.900 dikurang 800 sama dengan 359.100. Selanjutnya pada tanggal 27 terdapat penerimaan piutang di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 300 di bagian debit. Di sini 359.100 karena posisinya di bagian debit, maka akan kita tambah 359.100 ditambah 300, hasilnya adalah 359.400. Selanjutnya pada tanggal 31 terdapat pembayaran gaji karyawan di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 600.000 di bagian kredit. Karena kredit, maka akan kita kurang 359.400 dikurang 600, hasilnya adalah 353.400. Lanjut, pada nama akun kedua yaitu piutang usaha. Di sini pada tanggal 13 keterangan di Jurnal Umum bagian piutang usaha yaitu pada tanggal 13 ada piutang pendapatan di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 600.000 di bagian debit. Lalu saldonya kita pindahkan di sini di bagian debit sebesar 600.000. Setelah itu pada tanggal 27 terdapat penerimaan utang di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 300.000 di bagian kredit. Karena posisinya berbeda, maka akan kita kurang. 600 dikurang 300, maka hasilnya adalah 300. Adalah akun sewa dibayar di muka. Pada tanggal 5, keterangan di jurnal sewa dibayar di muka di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 40 juta di bagian debit. Nah, tinggal kita pindahkan saldo di bagian debit sebesar 60 juta. Selanjutnya, nama akun keempat adalah perlengkapan.
pada tanggal 4, keterangannya adalah pembelian perlengkapan di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 1.300.000. Tinggal kita pindahkan bagian saldo di debit sebesar 1.300.000. Selanjutnya, di sini akun peralatan. Pada tanggal 2 terdapat setoran modal awal di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 200 juta di bagian debit. Di sini saldonya tinggal kita pindahkan di bagian debit sebesar 200 juta. Selanjutnya, pada tanggal 10 terjadi pembelian sofa di Jurnal Umum halaman 2 sebesar 2.400.000 di bagian debit. Kemudian, tinggal kita jumlahkan. 200 juta ditambah 2.400.000 hasilnya adalah 202.400.000 di bagian debit. Setelah itu, pada tanggal 21 terjadi pembelian komputer di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 4 juta. Ini juga kita jumlahkan. 202.400.000 ditambah 4 juta hasilnya adalah 206.400.000. Kemudian pada tanggal 24 terdapat pembelian printer di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 800. Kita jumlahkan 206.400.000 ditambah 800, maka hasilnya adalah 207.200.000. Selanjutnya, utang usaha. Selanjutnya, akun utang usaha. Di sini pada tanggal 10 terjadi pembelian sofa secara kredit di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 1.400.000 di bagian kredit. Saldonya tinggal kita pindahkan di bagian kredit sebesar 1.400.000. Kemudian pada tanggal 21 terjadi pembelian komputer di Jurnal Umum halaman 1 di bagian kredit sebesar 4 juta. Nah, kalau utang itu kalau dia sama maka hasilnya jadi 1.400.000 ditambah 4 juta maka hasilnya adalah 5.400.000. Selanjutnya pada tanggal 22 terjadi pelunasan utang di tanggal 10 Jurnal Umum halaman 2 sebesar 1.400.000 di bagian debit. Kita kurang karena berbeda, karena sisinya berbeda, maka kita kurang. 5.400.000 dikurang 1.400.000 hasilnya adalah 4 juta. Melanjutkan memposting Jurnal Umum ke dalam buku besar. Selanjutnya ada akun modal Ibu Namira. Nomor akunnya 311. Pada tanggal 2 Maret 2023, keterangannya setoran modal awal. Kita dapat keterangan dari Jurnal Umum. Repnya yaitu JU1. Kita dapatkan rep dari Jurnal Umum halaman ke-1. Lalu kita lihat ke jurnal. Modal pada tanggal 2, posisinya ada di kredit. Lalu kita pindahkan ke saldo. Posisinya tetap di kredit, sebesar 600 juta rupiah. Karena Ibu Namira menyetorkan modal awal. Selanjutnya, pendapatan jasa. Nomor akunnya 411. Pada tanggal 7, keterangannya penerimaan pendapatan. Repnya JU1. Lalu kita lihat ke jurnal. Penerimaan pendapatan pada tanggal 7 posisinya di kredit sebesar 2.600.000. Lalu kita pindahkan ke saldo. Posisinya tetap di kredit sebesar 2.600.000. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret keterangannya yaitu piutang pendapatan. Repnya JU1. Lalu kita lihat ke jurnal piutang pendapatan, posisinya di kredit sebesar 1.800.000. Lalu kita pindahkan ke saldo dan di kredit. Dan hasilnya 4.400.000.
Karena 2.600.000 ditambah 1.800.000 hasilnya 4.400.000. Dan karena posisinya sama, makanya ditambah. Lalu pada tanggal 16, keterangannya penerimaan pendapatan. Labnya JU1. Lalu kita lihat ke jurnal penerimaan pendapatan, posisinya di kredit sebesar 1.300.000. Lalu kita pindahkan ke saldo, posisinya di kredit sebesar 5.700.000. Karena 4.400.000 ditambah 1.300.000 hasilnya 5.700.000. Selanjutnya akun beban gaji, nomor akun 511. Pada tanggal 31 Maret 2023, keterangannya pembayaran gaji karyawan. Labnya JU2. Kita dapatkan rep dari jurnal umum halaman kedua. Lalu kita lihat ke jurnal beban gaji. Pada tanggal 31, posisinya ada di debit sebesar 6 juta rupiah. Lalu kita pindahkan ke saldo. Posisinya tetap di debit sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya, akun beban listrik, air, dan telepon. Nomor akun 512. Pada tanggal 17 Maret, keterangan pembayaran beban LAT. Labnya JU1. Lalu kita lihat ke jurnal beban listrik, air, dan telepon. Pada tanggal 17, posisinya di debit sebesar 1.500.000. Lalu kita pindahkan ke saldo, tetap di debit sebesar 1.500.000. Selanjutnya, kita akan membahas neraca saldo. Terakhir, kita akan mengisi neraca saldo. Di neraca saldo ada akun kas dengan nomor akun 111. Di debit sebesar 353.400.000. Dan akun yang kedua yaitu piutang usaha dengan nomor akun 112. Piutang usaha di debit sebesar 300.000. Akun yang ketiga yaitu sewa dibayar di muka. Dengan nomor akun 113. Sewa dibayar di muka di debit sebesar 40 juta rupiah. Dan akun yang keempat yaitu perlengkapan. Dengan nomor akun 114. Perlengkapan di debit sebesar 1.300.000. Akun yang kelima yaitu peralatan. Dengan nomor akun 115. Peralatan di debit sebesar 207.200.000. Akun selanjutnya yaitu utang usaha. Dengan nomor akun 211. Utang usaha di debit sebesar 4 juta. Akun yang ketujuh yaitu modal Ibu Namira. Dengan nomor akun 311. Modal Ibu Namira di kredit sebesar 600 juta.
Selanjutnya ada pendapatan jasa. Dengan nomor akun 411, pendapatan jasa dikredit sebesar 5.700.000. Lalu ada beban gaji. Nomor akunnya 511. Beban gaji didebit sebesar 6 juta. Dan yang terakhir ada nama akun beban LAT. Nomor akunnya 512. Beban LAT didebit sebesar 1.500.000. Lalu setelah semua ditaruh di neraca saldo, kita jumlahkan dan balance-nya yaitu 609.700.000. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.